warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Terima kasih bagi teman-teman yang berkenan hadir dalam kegiatan KKP kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik. Sebelum itu saya akan memberitahukan pengertian dari KKP itu sendiri. Nah, KKP adalah salah satu layanan yang membahas masalah pribadi yang dialami masing-masing anggota kelompok untuk pengentasan masalah. Nah, adapun tujuannya itu untuk membantu individu memecahkan masalah yang dihadapi bersama melalui pengalaman kelompok. Nah, latar belakangnya itu muncul dari kebutuhan untuk membantu individu, khususnya peserta didik yang mengalami masalah pendidikan, sosial, pribadi, dan karir agar dapat berkembang secara optimal. Nah, cara pelaksanaannya, setiap individu diminta untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi saat ini, kemudian anggota yang lain membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, saling berpendapat diharapkan mengangkat nama terlebih dahulu. Nah, dalam KKP ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada kerahasiaan, kekinian, kesukarelaan, keterbukaan, dan kenormatifan. Baik, apakah teman-teman mengerti tata cara pelaksanaan KKP kita pada hari ini? Mengerti. Apa teman-teman sudah siap? Sudah siap. Bagaimana suasana hati teman-teman? Baik. Nah, baik, sebelum itu sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, ada baiknya kita mengucapkan janji terlebih dahulu ya, supaya diharapkan teman-teman berdiri. Baik, tangan kanan diletakkan di dada kiri. Kita mengucapkan janji bersama-sama. Mulai. Saya berjanji setelah kegiatan KKP ini saya akan menjaga kerahasiaan individu. Baik, terima kasih teman-teman, silakan duduk. Selanjutnya saya akan meminta secara pribadi untuk Alia menceritakan masalah pribadinya. Pada Alia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya Dewi Lestari. Saya di sini akan menceritakan permasalahan saya seperti linglung. Gitu. Nah, akhir-akhir itu saya sering merasa linglung, seperti berjalan di tengah kabut yang tebal. Saya tidak tahu kemana harus melangkah. Segalanya terasa sama. Waktu, arah, bahkan perasaan sendiri. Kadang saya duduk diam, berjam-jam tanpa sadar. Hanya kosong, pikiran pun berisik. Tapi anehnya, saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya pikirkan. Rasanya seperti itu, tapi tidak benar-benar hadir. Seperti bos saya di sini, tapi jiwanya entah kemana. Saya sering mencoba berbicara dengan orang lain, tapi kata-kata seolah hilang dari tenggorokan. Nah, saya juga takut mereka tidak mengerti, takut dianggap aneh. Jadi saya sering diam, menahan semuanya sendiri. Tapi semakin saya tahan, semakin saya merasa kehilangan kendali atas diri saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih kepada Alia. Nah, dari cerita Alia tadi, menurut teman-teman, apa nih faktor penyebabnya dari cerita ini? Mungkin Dina. Mungkin dari yang sudah Alia ceritakan tadi kan, Alia sering linglung, tapi nggak tahu apa yang Alia pikirkan. Mungkin kalau menurut saya secara pribadi, faktor penyebabnya karena terlalu banyak pikiran. Saking banyaknya, Alia bingung yang mana yang benar harus dipikirkan. Makanya Alia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata seperti itu tadi dibawakan. Ini. Baik, selanjutnya. Oke. Yang pastinya penyebab dari bingung saya itu dia bukan semua masalah yang ada pada dirinya, apa yang diceritakan dari keluarganya kepada teman-teman yang lain, karena kan bisa aja kalau dia cerita teman-teman yang lain dia banyak solusi yang baik. Jadi ya kayak tadi yang nggak ada lagi pikiran, nggak bingung lagi ini. Baik, selanjutnya. Ini Mungkin stres atau kecemasan
mencoba otaknya sekolah menulis koneksi agar tidak terlalu sakit. Ini disebabkan discoordination, mekanisme alami otak untuk melindungi diri. Oke, baik, selanjutnya mungkin Mungkin kalau menurut saya itu dengan gangguan emosi atau kecemasan diri, di mana kalian menjadi tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya sehingga dia merasakan seperti perasaan dia tadi. Oke, baik, nah dari pendapat teman-teman tadi dapat saya simpulkan mungkin penyebab Alia itu linglung mungkin karena kayak stres dan juga tekanan dan beban pikiran yang banyak. Nah, baik, menurut teman-teman solusi apa nih yang bisa kita tawarkan untuk Alia? Mungkin seperti yang sudah diungkapkan oleh di awal tadi itu, Alia bisa menceritakan isi hati. Mungkin kalau memang masih susah keluar dari tenggorokan itu, Alia jangan memaksakan diri untuk berpikir, dengan pelan-pelan, ceritakan pelan-pelan. Terus tidur dan istirahat yang cukup juga bisa. Itu agar besoknya Alia itu bisa mengungkapkannya dengan pelan-pelan. Terus emosinya harus stabil dulu mungkin dengan istirahat. Mungkin menurut saya jika tidak bisa menceritakan pelan, mungkin ada yang bisa menulis buku dari curahkan semua. Oke, kemudian Desa. Mungkin solusi yang bisa saya adakan sama dia itu sama seperti kayak tadi, menulis dengan buku catatan, tapi supaya lebih kayak bisa lebih itu bisa dengan mendengarkan musik dan mungkin ada Ini melakukan isi tulisan atau kata-kata yang sulit keluar saat bicara. Nah, tidak perlu ini biarkan semua mengalir, marah, bingung, takut, bosan. Menulis membantu otak melepaskan tekanan tanpa menjelaskan ke orang lain. Oke, baik. Jadi dari pendapat teman-teman semua dapat saya simpulkan solusi yang bisa kita tawarkan kali itu mungkin dia bisa menulis di buku dari dia ataupun istirahat yang cukup juga. Nah, menurut kalian dari solusi dari teman-teman semua bagaimana? Menurut saya solusi yang dapat saya ambil itu menulis ya, menulis perasaan saya di buku catatan saya. Komitmen dari solusi tadi, Alia berkomitmen apa? Saya berkomitmen ke depannya saya akan bisa menenangkan pikiran saya dengan cara yang solusi tadi. Terus